Terapi sel hidup, entah itu salmon, entah itu rusa, entah itu manusia, itu bisa menimbulkan sel kanker tumbuh lebih cepat ya Bu. Apapun itu ya, entah neuron, entah paru, entah apa ya. Dan itu semuanya nggak benar, oke? Ini cara jawabnya begini. Satu, kanker itu harus dimengerti dulu. Jadi kadang-kadang orang ngomong kanker, tumor, apa. Tumor bukan kanker. Tumor itu bahasa kedokterannya tahu ya Pak ya, artinya benjolan. Kanker adalah suatu perubahan mutasi sel yang tadinya jinak menjadi ya ganas. Itu artinya dia makan sel-sel yang normal karena dia nggak normal. Jadi kalau dia ada di misalnya nih di neuron atau di saraf otak, dia makannya saraf otak dulu sampai habis. Habis dia lihat kok masih hidup nih orang, kok belum mati nih, dia pindah lagi gitu. Maksudnya dia pindah ke daerah lain. Nah itu namanya metastase, oke? Itu namanya cancer. Sedangkan seperti aku jelaskan tadi, kalau disimak, terapi sel hidup ini dia akan mengaktifkan stem cell yang kita yang normal, yang pertama kali terbentuk waktu terjadinya perbuahan antara sperma dengan sel telur. Jadi nggak ada hubungannya dengan kanker. Dia tidak bisa mengaktifkan sel kanker. Kenapa? Karena dia tidak mengerti DNA kanker itu. Kalau dia bisa mengaktifkan sel kanker, berarti dia kenal sel kanker. Nggak pernah akan ada kanker. Kanker udah dibunuh. Kanker ini jadi masalah. Dia tidak bisa dikenali sistem DNA-nya. Itu yang jadi masalah. Nah, jadi kalau ditanya itu pertama ya Mbak. Jadi tidak mungkin terapi SOP100 menyebabkan tumornya lebih besar. Itu nggak ada di kedokterannya. Kalaupun tumor itu jadi besar, pasti bukan karena SOP100. Itu maksudku. Oke? Kalau SOP100 bisa menyebabkan kanker lebih ganas atau tumbuh lebih besar, nggak mungkin keluar paten atau BPOM-nya. Kanker itu seperti yang bilang ada mutasi sel sehingga dia makanin sel yang normal ya, benar ya? Kenapa dia akhirnya mati? Sel normalnya kan habis. Nah, kenapa kita harus makan SOP ini? Kan ini terapi stem cell, oke? Terapi stem cell akan membentuk sel-sel baru, oke? Termasuk di daerah yang kena kanker itu, dia nggak peduli. Ini daerah kena kanker atau enggak, dia nggak peduli, oke? Terapi sel hidup itu automatically akan memperbaiki semua jaringan kita tanpa disuruh. Jadi bukan karena ada kanker dia produksi, bukan. Dia akan produksi di semua daerah yang rusak, apalagi ada kankernya, oke? Jadi dia akan produksi sel yang baru terus saja. Misalnya mohon maaf nih ada si A kena penyakit kanker, mungkin kena di mana lah, di otaknya atau di mana, dia akan bikin sel. Lu makan, gue bikin lagi. Lu makan, gue bikin lagi. Jadi istilahnya orang itu akan pertama, dia akan lebih panjang umurnya. Ini aku bicara kedokteran, maaf ya, Bu, ya. Jadi bukan bawa yang di atas. Kedua, keluhannya pasti akan menurun. Kenapa? Karena sel normalnya dibentuk lagi, rusak dibentuk lagi. Kenapa orang kanker jadi loyo, kurus, mau mati, terkapar dan sebagainya? Karena sel normalnya habis. Tapi ini dia akan bikin lagi. Dia bikin lagi. Lu bunuh, gue bikin lagi. Lu bunuh, gue bikin lagi. Itulah namanya terapi stem cell. Walaupun nggak ada kanker aja dia bikin, Bu. Apalagi kalau ada kanker. Jadi dia automatically akan bikin. Jadi gunanya adalah dia membentuk sel-sel baru di seluruh tubuh kita. Oke, jadi kalau orang kanker tanya, boleh nggak gue minum? Bukan boleh, harus minum. Karena kalau nggak minum, sel di daerah kena kanker itu habis dan lu tewas. Kematian pada kanker ketika sempurna sudah dimakan sama sel kanker itu, tapi kalau belum mati juga dia pindah, dia makan daerah lain lagi sampai kita mati. Misalnya ini ya, ini papan ini misalnya dianggap satu daerah ya, misalnya otak ya. Kalau kena sel kanker, ini dikikis nih pelan-pelan sampai ini habis, oke? Nah, terapi sel hidup ini dikikis, dia bikin lagi gitu. Jadi ini lu sopekin, gua jahit lagi, sama seperti pertamanya. Jadi terapi stem cell ini bukan menservis. Jadi misalnya ada AC nih rusak, dia ganti AC yang sama, jenis yang sama seperti baru, sama seperti waktu AC itu masih baru gitu. Jadi begitu rusak dia ganti baru, begitu rusak dia ganti baru. Jadi efek baiknya apa? Ya kondisinya akan statis, dia akan tetap seperti sekarang gitu. Kalau enggak, setiap hari itu bisa miliaran sel dihancurkan oleh sel kanker. Ya otomatis ngedrop, misalnya kena di paru dia sesek lah, muntah darah lah, batuk darah lah, dan akhirnya mati gitu. Jadi terapi sel hidup ini walaupun tidak ada kanker, dia akan mengganti semua sel tubuh kita ini dengan yang baru, gitu maksudnya. Apalagi orang yang kanker, dia harus dibantu. Kalau dia nggak dibantu, kematian selnya itu bukan hanya yang kematian, kan kematian sel ini ada yang fisiologis. Fisiologis itu maksudnya karena penuaan dia mati, yaitu fisiologis, bukan karena penyakit.
Karena kalau nggak dimatikan begitu sama Tuhan, ya kita nggak mati-mati gitu. Dan kita nggak berhenti nih tumbuh terus sampai setinggi langit gitu. Nah, itu satu. Kedua, kenapa pada orang kanker harus diberikan? Kalau di kanker ini yang menyebabkan kematian itu ada dua. Pertama, fisiologisnya tetap berjalan ya, mati. Plus sel-sel kanker ini matiin lebih banyak lagi gitu. Jadi orang kanker kalau logikanya pasti mati duluan dari kita gitu loh. Karena kalau kita kan matinya karena penuaan aja. Kalau dia kan ditambah sama sel kanker ini sehingga sel yang mati akan lebih cepat dan lebih banyak. Nah, begitu diterapi oleh kita dengan stem cell atau dengan SOP 100, maka sel-sel ini dibentuk lagi yang baru. Lu bunuh, gue bikin lagi yang baru gitu. Lu bunuh, gue bikin lagi yang baru gitu. Jadi bagian tubuh itu tidak rusak-rusak, kira-kira begitu. Jadi lu hancurin, gue bikin lagi yang baru. Nah, tergantung kecepatannya dan dosis. Jadi beda ya, kanker dengan orang kita sehat ini beda. Dia nggak bisa minum sesaset tadi, 2 saset nggak bisa itu. Menurut aku paling nggak dia harus minum 5-6 saset per hari. Itu minimal kayaknya. Itu karena penghancuran oleh sel kanker itu hampir 7, 8, 9, 10 kali daripada sel normal. Jadi kalau sel normal ini biasanya meninggal cuma mati ya, cuma 5, 10 miliar sel. Dengan sel kanker dia bisa matinya bisa triliunan satu hari. Jadi kalau nggak diganti, ya goodbye, nggak lama. Apalagi kanker hati. Orang kalau udah kena kanker hati nggak lama. Ya, kanker hati terdiagnosa biasanya sebulan goodbye, tewas. Gitu.